Halo guys, kali ini gue mau berbagi tutorial OBS Studio ya. Jadi bagi kalian yang mana tahu mau ngerekam layar atau ngerekam game atau pokoknya tergantung kepentingan kalian sih mau ngapain pakai OBS. Dan anggap aja kalian baru install OBS dan pengen ngerekam layar kalian gitu. Jadi kalau untuk ngerekam layar bisa di bagian di sini klik source, maksudnya di bagian source klik yang plus ini buat nambah. Kalau untuk mencatur keseluruhan layar, kalian pilih di display capture ya. Dan di sini juga sekalian gue kasih tutorial biar nggak nge-lag hasilnya dan optimal deh. Nah, display capture ini akan menangkap keseluruhan isi layar. Kayak gini. Kalau buat menutupnya sementara tapi tidak menghilangkannya, matiin aja matanya kayak gini. Dan kemudian ada game chapter. Game chapter ini buat nangkap game ya, aplikasi game. Kebetulan gua lagi nggak ngerunning game, jadi game chapter di skip dulu. Dan kemudian ada Windows chapter. Windows chapter ini untuk nge-chapter suatu jendela tertentu, misalnya Windows chapter. Kok malah ngebuk nih? Nah gini maksudnya, misalnya kita mau nangkap Mozilla kan, kadang emang ada bug kayak gitu deh, nggak muncul. Tapi pokoknya Windows Chapter ini dia khusus nangkap tampilan satu layar aja deh. Kayak gini nangkap Mozilla browser. Bedanya dengan display kan dia keseluruhan. Kalau apa ada cuman satu Windows saja atau satu jendela aja yang di capture. Kalau kalian mau mulai ngerekam bisa klik start recording. Kalau mau live start streaming. Nah sekarang untuk bagian settingannya. Untuk bagian setting, kalau untuk general ini secara umum ya, ini untuk umumnya itu mungkin kalian tergantung preferensi kalian ya. Kalau kalian mau live bisa pilih bagian stream live, lalu di sini ada pilihannya banyak, Facebook, YouTube, Twitch segala macamnya. Nanti stream key yang didapat dari Facebook, YouTube atau di Twitch-nya dimasukin ke sini. Ini paste di sini, baru klik OK. Itu udah bisa stream modal gitu doang. Lalu yang terpenting adalah untuk outputnya. Output ini simple, ini ganti ke advance ya. Nah di sini ada bagian streaming, ada bagian recording, itu beda. Untuk bagian streaming, kalau kalian mau langsung live ya, langsung live ke YouTube misalnya atau ke Facebook, kalian perlu nge-setting ini bagian. Kalau untuk bitrate 2500 ini itu standar untuk 700, untuk streaming 720p ya. Untuk bagian recording formatnya bisa diganti. Ini untuk hasil rekaman ya. Encoder ini tergantung apa yang tersedia di sini ya, di apa kalian ya, di PC kalian itu kadang tergantung driver, tapi standarnya itu X624 kayak gini. 264 maksudnya. Lalu untuk bagian bitrate-nya itu sama 2500. Kalau untuk CPU ini bisa tergantung spek PC-nya ya. Kalau PC-nya bagus, ambil yang paling bawah juga nggak apa-apa. Makin ke bawah dia makin banyak makai resource. Tapi kalau PC-nya kentang bisa pakai ultra fast, antara tiga ini deh. Nah, lalu sekarang untuk bagian bitrate ya, ini agak susah ngejelasinnya soalnya. Jadi buat referensi aja, kalau kalian butuh bitrate itu soalnya tergantung kalian mau streamingnya atau mau ngerekamnya resolusi seperti apa. Jadi ketik aja di Google itu bitrate Google, lalu klik pencarian. Nah, di sini kita bisa ngambil referensi dari Google. Bitrate yang sesuai. Nah, ini tergantung resolusi yang kalian inginkan ya. Misalnya 720p, bitrate-nya sekian, antara 1500 sampai 4000. Ini untuk 60 fps 720p.
hampir sama aja sih. Hingga ke yang paling tinggi juga ada nih, tapi orang kebanyakan cuman antara dua ya. Kalau istilah kita lah orang Indonesia itu kebanyakan streaming itu antara 720 atau 1080p. Jadi bitrate kalian itu paling tinggi sampai di 8000 aja, itu disesuaikan ya sama kondisi PC-nya. Ambil angka tengah aja, biasanya 6000. Misalnya di sini antara 4500 ke 9000, itu ambil aja 6000. Ketik di bitrate-nya 6000. Kalau udah, klik apply ya. Lalu selanjutnya audio. Audio ini sebenarnya kalau udah default sih. Yang paling penting selanjutnya ya bagian video ini. Base resolution ini resolusi layar ya. Kalau gua resolusinya 1920 1080. Kalau output ini untuk hasil output keluaran hasil rekamannya nanti. Outputnya mau jadi sama dengan base resolution 1080p atau 720p, ini 1280 720p, ini 720p ya, output 720p. Dan kalau yang color ini terserah sih mau ngambil yang mana, soalnya nggak terlalu berpengaruh. Yang pengaruh itu cuman ini output sama fps. FPS-nya kalau PC, kalau kalian mau ngerekam game PC-nya bagus ya ambil aja yang 60. Tapi kalau sekedar ngerekam layar untuk keperluan tugas atau sejenisnya itu ambil aja 30. Kalau untuk hotkey ini dan advance ini sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu penting lah istilahnya kalau untuk diutak-atik, soalnya udah sesuai deh. Jadi yang paling utama kita setting adalah bagian bitrate. Kalau untuk streaming, gua lupa ngasih tahu, kalau untuk streaming itu keyframe-nya di set 2 ya. Defaultnya itu 0, diganti 2. Itu kalau khusus untuk streaming. Kalau recording nggak apa-apa, tetap 0 deh. Ini kalau udah selesai nge-settingnya, tinggal klik apply dan oke. Baru deh kalian mau langsung nge-record, tekan start recording kayak gini. Dan streaming di sini. Ini mic-nya gua mute. Di sini untuk nampilin audio desktop. Apakah mau direkam atau enggak? Kalau nggak mau direkam, desktopnya matiin aja. Misalnya kalian mutar lagu gitu, mau dimasukin ke rekam dalam streamingnya atau enggak. Untuk mic juga, kalau kalian sekedar ngerekam gameplay aja tanpa narasi, matiin aja mic. Pas lah, gua rasa itu aja sih basicnya untuk settingan OBS-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di komentar, atau misalnya kalian ngadapin blank atau gimana gitu. Sampai ketemu di tutorial lainnya. Bye bye.